Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diajeng Lulu Karlina STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Teknik. Perkenalkan, saya Afisa Maharelani Tias dengan akhiran NIM 09 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul Benda Tegar dan Elastis. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani rekan kelompok saya. Ada Miftahul Azama dengan akhiran NIM 07, ada Nur Yaumal Barik dengan akhiran NIM 20, ada Muhammad Rifaldan dengan akhiran NIM 25, ada Arya Bayu Kusuma dengan akhiran NIM 29, dan ada Marcella Triana dengan akhiran NIM 30. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Nah, di sini ada pengertian benda tegar dan elastis. Elastis dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu elastis dapat sebagai sifat dari bentuk benda dengan struktur spiral, dan elastis merupakan karakteristik sifat bahan yang dapat mulur. Untuk tinjauan pertama, berlaku hukum Hooke, buka kurung, F sama dengan K titik delta X tutup kurung titik. Sedangkan untuk tinjauan kedua berlaku konsep modulus elastis atau dikenal dengan nama modulus Young, Y sama dengan tegangan atau regangan. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastis dari sebuah per atau pegas. Hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dan pertambahan panjang atau X di daerah yang ada dalam batas kelengkingan pegas. Nah, di sini ada rumusnya. F sama dengan min K titik X. Nah, keterangannya F yaitu gaya darai batang pegas, X yaitu perubahan panjang pegas bertambah jika ditarik dan berkurang jika ditekan. K yaitu koefisien pegas atau koefisien elastis atau ukuran kelenturan pegas. Nilai K akan berbeda untuk pegas yang berbeda. Satuannya dalam ST adalah NIM. Hubungan ini pertama kali diamati oleh Robert Hooke 1635 sampai 1703 pada tahun 1678. Karenanya dikenal sebagai hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke adalah selama tidak melampaui batas elastisitasnya, gaya yang bekerja pada suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjangnya. Salah satu prinsip dasar dari analisa struktur adalah Hooke-Hooke yang menyatakan bahwa pada suatu struktur hubungan tegangan atau stres dan tegangan atau strain adalah proporsional atau hubungan beban, dan deformasi atau deformations adalah proporsional struktur yang mengikuti hukum Hooke. Dikatakan elastis linear di mana hubungan F dan AX berupa garis lurus. Selanjutnya ada modulus Young. Young atau modulus elastisitas tegangan adalah sifat mekanik yang kekakuan tarik suatu bahan padat ini mengukur hubungan antara tegangan tank atau gaya persatuan luas dan regangan aksial atau deformasi proporsional. Di daerah elastis, limit satu bahas adalah ditentukan menggunakan rumus. Di sini terdapat rumus, yaitu rumus untuk tegangan, yaitu rumusnya itu adalah delta sama dengan F per A. Ya, itu keterangannya delta sama dengan tegangan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas permukaan. Dan di sini juga ada rumus untuk tegangan. Di sini rumus untuk tegangan adalah E sama dengan delta L per L0. Keterangannya itu untuk E-nya itu sama dengan tegangan, dan delta L-nya itu pertambahan panjang, L0 itu sama dengan panjang awal, dan L-nya itu panjang akhir. Nah, dan di sini juga ada terdapat rumus modulus Young, yang itu rumusnya itu adalah E sama dengan tegangan dibagi regangan, yaitu sama dengan delta dibagi E, atau juga bisa disebut dengan E sama dengan F per A dibagi delta L dibagi L0 sama dengan F L0 per A delta L. Selanjutnya kita ke contoh soal. Yang pertama, sepotong kawat yang panjangnya 0,5 meter dan luas penampang 0,2 cm persegi jika digantung beban 8 kali 10 pangkat 6 dain akan bertambah panjang 4 cm. Kemudian tentukan tegangan, regangan, dan modulus Young. Jawab, L sama dengan 0,5 meter, A sama dengan 0,2 cm persegi sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi
F sama dengan W sama dengan 8 dikali 10 pangkat 6 Din sama dengan 8 kali 10 pangkat 6 N sama dengan 80 N 10 pangkat 5. Kemudian delta L sama dengan 4 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 M. 1 N itu sama dengan 10 pangkat 5 Din. Kemudian kita cari tegangannya dengan rumus sigma sama dengan F per A sama dengan 80 per 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 40 kali 10 pangkat 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 N per meter persegi. Kemudian kita cari regangannya dengan rumus E sama dengan delta L per L0 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 per 0,5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 min 1 sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat min 2 min 1 sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita cari C modulus Young dengan rumus E sama dengan sigma per E sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 per 8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 6 min 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 8. Kemudian hasilnya 5 kali 10 pangkat 7 N per meter persegi. Dalam fisik, modulus Young zat padat. Dalam fisika, elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk awal ukurannya ketika gaya dihilangkan. Contoh soal kedua. Sebuah batang kaku berat ditahan mendatar di tempat oleh dua kawat vertikal A dan B yang memiliki panjang awal sama dan mengalami pertambahan panjang yang sama. Lihat gambar. Jika perbandingan diameter A dan B sama dengan 2 dan perbandingan modulus elastisitas A dan B sama dengan 2, hitung perbandingan gaya tegangan dalam kawat A dan B. Diketahui LA sama dengan LB. Delta LA sama dengan delta LB. DA dibagi DB sama dengan 2. EA dibagi EB sama dengan 2. F per FB sama dengan AA EA delta LA per LA per AB EB delta LB per LB sama dengan DA kuadrat dikali EA dikali delta LA per DB kuadrat dikali EB dikali delta LB dikali LB per LA sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 1 per 1 pangkat 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1 per 1. A sama dengan 1 per 4 pi D pangkat 2 artinya A alfa D pangkat 2. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, saya akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini, yaitu benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk bila gaya dikerjakan pada benda tersebut. Benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut titik berat. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi. Kesetimbangan statis adalah kesetimbangan benda pada saat dalam keadaan diam. Benda tegar adalah suatu benda yang apabila dikenai gaya dan gaya itu dihilangkan, tidak merubah bentuk dan ukur benda. Pada benda tegar, tidak hanya melakukan gerak translasi saja, tetapi juga memungkinkan untuk melakukan gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran pada proses tertentu yang diakibatkan oleh adanya torsi atau momen gaya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diajeng Lulu Karlina STMT dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi kami hingga akhir. Cukup sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.